terkait dengan gratifikasi itu pada zaman Nabi ada kejadian, ya. Coba Al-Fakir cek dulu ya. Nama itu ada. Jadi pada zaman itu ada salah seorang pejabat yang diutus oleh Rasulullah, ya, diutus oleh Rasulullah untuk mengambil apakah itu zakat atau jizyah atau apa gitu. Itu di zaman itu. Nah kemudian mereka itu memberikan kepada orang tadi gitu, ya. Lalu ketika dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza uhda ilaika, ya, ini dihadiahkan untukmu. Wa hadza, ya, ilayya, dan ini untukku. Gitu. Jadi dia ingin menggambarkan ini untukmu ya Rasul dan ini untukku. Maksudnya Rasulullah dapat, saya juga dapat. Lalu Rasulullah SAW memberikan teguran kepada pejabatnya tadi, ya. Nah saat itu Rasulullah kemudian khutbah di atas mimbarnya, lalu mengatakan, kira-kira lafadznya ya, nanti bisa dicek lagi redaksinya itu. Rasulullah mengatakan begini, ista'maltu rajulan, ya, faja'ani kada wa kada. Kemudian jadi aku pernah atau aku telah mengangkat seorang, ya. Orang itu aku jadikan sebagai pejabat. Lalu dia datang kepadaku dan membawa begini dan begini. Lalu dia mengatakan, ya uhda ilaika, ya hadza uhda ilaika wa hadza ilayya. Ini dihadiahkan untukmu dan ini untukku. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan begini, fahala yajlisu fi baiti abihi wa ummihi. Apakah dia tidak sebaiknya duduk di rumah bapak atau ibunya? Fayandur, lalu dia lihat apakah hadiah tadi akan datang ataukah tidak. Ya kan? Apa maknanya? Rasulullah ingin mengajarkan kalau hadiah itu datang bukan karena jabatan, boleh. Kalau hadiah itu datang karena jabatan, itu tidak boleh. Itu hadis tadi. Nah karena itu kemudian ulama fikih itu berdasarkan hadis tadi, mereka beristihad. Jadi kalau hadiah itu diberikan karena posisi, karena jabatan, maka hadiah itu yang tadi disebut gratifikasi tadi, itu termasuk bagian dari hadiah yang haram. Ya, makanya nanti kemudian dibedakan antara riswah itu suap. Suap itu kan biasanya di awal, ya kan? Untuk apa? Untuk memberikan kepada sahibu solahiyah, orang yang punya otoritas. Agar apa? Orang yang punya otoritas tadi itu memenuhi maslahat orang yang ngasih suap tadi. Ya, entah itu jalbil manafi atau daf'il mafasid. Ya, misalnya contoh, jalbil manafi itu, ya, orang datang minta tolong saya mengurus ini. Ya, terus dia ngasih tips tadi itu. Akhirnya cepat, alatul, kalau kata orang Arab itu alatul, berarti apa? Jalan tol lah. Alatul. Jadi cepat gitu. Ya. Nah, itu berarti lijalbil manafi, untuk mendapatkan manfaat. Ada yang lidafil mafasid atau madarrah, atau mencegah kerusakan atau keburukan. Misalnya dia mungkin sedang diancam orang, terus dia minta tolong, saya ini lagi gini-gini. Nah, ini ada uang pengamanan misalnya gitu. Nah itu juga masuk. Padahal orang tadi untuk mendapatkan itu dia sudah dibayar oleh negara, ya kan? Dia sudah dibayar oleh perusahaannya, gitu. Nah ini bisa merambah Pak, banyak apa? Banyak istilahnya itu departemen atau banyak lini gitu. Al-Fakir cerita sedikit ya. Dulu pernah Al-Fakir jadi direktur sekolah tinggi. Kemudian setelah itu ada bagian marketing itu, kan biasa kita kalau zaman dulu sebelum ada sosmed ya, tahun 90-an, itu kan
ya marketing itu masih mengandalkan iklan cetak kan, entah itu di koran atau mungkin pakai cetakan-cetakan itu. Nah, ketika kita ada order cetakan tadi, kan percetakan itu dapat order besar kan pasti senang gitu. Dan itu kan juga banyak vendor-vendor yang lain gitu. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan itu maka ada dalam tanda petik tadi itu tips ngasih ke bagian marketing tadi gitu. Nah, untungnya dia jujur. Marketingnya itu dia bilang, "Ini saya dikasih ini." Dia bilang, "Enggak boleh. Antum sudah dibayar oleh lembaga untuk melakukan ini." Ya, jadi ini tujuannya itu adalah supaya kita itu hatinya condong kan ke dia itu, ngasih terus gitu. Gitu, supaya dapat terus kan begitu sebenarnya tujuannya itu. Dengan hadiah tadi itu. Nah, jadi yang model kayak begitu itu masuk gratifikasi karena jabatan, karena posisi. Nah, terus kalau begitu bagaimana dengan gratifikasi yang diberikan bukan karena jabatan? Boleh. Misalnya gini, kita itu punya hubungan baik, pertemanan gitu. Karena hubungan baik, ketika teman kita itu punya jabatan, tetap saja hubungan baik tadi terjalin. Karena sudah biasa ngasih hadiah, sudah biasa ngasih kado, sudah biasa. Maka dalam hal ini ilat tadi, alasan hukum yang menyebabkan larangan tadi itu nggak ada. Kenapa? Karena dia mendapatkan hadiah dari temannya karena sudah biasa, bukan karena jabatannya gitu loh. Paham ya? Nah, ini batasan. Kalau tadi pertanyaannya gratifikasi mana yang dibolehkan dan mana tidak. Jadi yang dibolehkan itu yang tidak ada hubungannya dengan jabatan. Meskipun dia menjabat gitu. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan jabatannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa, karena dia sudah punya hubungan pertemanan sejak lama. Nah, gitu. Nah, itu poinnya. Adapun kalau dia tidak punya hubungan kayak tadi, tiba-tiba kemudian seperti itu, nah itu yang tidak boleh. Ya, nah ini itu satu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya begini, lo kan Rasulullah tadi itu kan dapat hadiah, diberi, ya Raja Najasyi ngasih. Ya, kemudian Farwah tadi itu ngasih, penguasa Ailah ngasih, Dumatul Jandal ngasih, Mukaukis ngasih, dan ya itu bukan ibaratnya gini, mereka itu ngasih diterima oleh Nabi, ya kan, diterima oleh Nabi, ya. Nah itu kalau kita lihat konteksnya itu kan terkait dengan bentuk penghormatan. Hubungannya itu bukan karena nyuap. Wong ini karena posisinya istilahnya itu kan kalau sekarang itu ya kayak semacam G2G lah gitu ya. Jadi kan posisinya itu antar negara gitu loh. Ya kan antar negara, jadi posisinya itu posisi ya apple to apple lah gitu ya, sama gitu. Gitu. Bukan kemudian posisinya yang satu beda, enggak. Nah, karena itu apa yang kita lihat dalam kasus tadi itu berbeda dengan gratifikasi yang diberikan oleh rakyat kepada pejabatnya tadi. Makanya pada saat ada sahabat yang ditugasi seperti itu, Rasulullah tegur ketika dia mendapatkan gratifikasi tadi, karena itu datangnya dari rakyat kepada pejabatnya tadi, gitu kan? Bahkan ada sahabat lagi yang lain itu, ya, ketika memungut pada orang Yahudi, terus kemudian mereka mengumpulkan perhiasan istrinya macam-macam tadi itu dikasihkan, maka kemudian tolak sampai mengatakan ya wailakum antumul yahud, katanya celakalah kalian hai orang-orang Yahudi, ya. Nah, maka kemudian orang-orang Yahudi yang tadi itu mengumpulkan perhiasan macam-macam ditolak tadi itu mengatakan karena seperti inilah maka langit dan bumi itu akan tegak selamanya, menggambarkan betapa pejabatnya ya yang diangkat oleh Rasulullah SAW tadi orang-orang yang luar biasa integritasnya gitu. Disuap nggak mempan, malah justru yang nyuap dimarahi. Nah itu makanya sampai mereka mengatakan karena integritas Anda seperti ini maka langit dan bumi ini akan tegak. Umar bin Khattab, Pak, ketika penaklukan Qadisiyah, itu yang namanya harta rampasan itu istana Persia itu kan takluk, Pak. Rasulullah itu sudah mengatakan nanti kalian akan mendapatkan perbendaharaan Kisra, dan itu terbukti pada zaman Umar. Itu gila hartanya itu. Istana segitu gede itu menjadi milik kaum muslimin kan.
pada saat menaklukkan para. Dan itu harta karunia itu luar biasa. Dibawa ke Madinah Pak itu. Harta sebegitu banyaknya. Waktu itu kan panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibawa ke Madinah semua. Umar tuh nangis Pak. Kenapa Umar nangis? Bayangkan ya. Ini orang-orang yang jihad itu kan bukan orang-orang kaya gitu loh. Gak ada sedikit pun harta yang sebegitu banyak itu yang mereka ambil coba. Itu yang membuat Umar nangis. Menunjukkan betapa jujurnya mereka itu. Kalau pejabat sekarang, waduh, ya kan? Nah, ini contoh Pak. Itu yang membuat Umar itu menangis karena betapa luar biasanya para sahabat. Saking jujurnya mereka. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya sampai Umar mengatakan, jadi yang membuat umat itu menangis itu karena bagaimana pendidikan Rasulullah kan kepada mereka itu kan luar biasa hasilnya itu, integritas mereka itu. Dan Umar kemudian mengatakan, jadi dunia ini akan takluk di tangan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dunia itu sama sekali nggak ada dalam hatinya gitu. Ya kan? Itu yang membuat Umar menangis. Baik gitu Pak ya.